Salam, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lukas Launane, NIM 1902020073, Prodi Manajemen semester 6, mata kuliah Praktek Manajemen. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Konsep transformasi digital human resources. 1. Pemahaman. Awal tahun 2020, pandemi mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Pandemi menjangkit ke seluruh negara, termasuk Indonesia, yang berdampak pada perubahan cara manusia melakukan rutinitasnya. Kondisi pandemi menimbulkan suatu rutinitas baru yang sering kita kenal dengan normal. Aktivitas kegiatan rutin dibatasi dengan physical distancing, sekolah, kantor, tempat usaha, bahkan sampai rutinitas rumah dibatasi aktivitasnya. Dampak terbesar adalah perekonomian nasional yang terus menurun. Dampak terbesar menurunnya sektor perekonomian dapat dilihat dari: pertama, omset pusat pembelanjaan modern di seluruh Indonesia anjlok. Kedua, anjloknya omset penjualan perusahaan. Ketiga, penutupan aktivitas sementara hampir seluruh hotel di Indonesia. Yang keempat, terhentinya sektor transportasi darat dan penerbangan. Kelima, penutupan sementara pusat-pusat pariwisata dan hiburan. 2. Transformasi digital, globalisasi dan konsep transformasi digital human resources. Menurut peningkatan keterampilan sumber daya manusia untuk mengatasi tantangan yang muncul dari transformasi digital (Kose Rocha 2019) jenis informasi data yang dapat dimasukkan ke dalam konsep transformasi digital. 3. Merubah cara berpikir. Salah satu orang tubuh pentingnya manusia adalah otak. 2 fungsi otak adalah untuk menggerakkan semua organ tubuh manusia dan kemampuan untuk berpikir. Apabila diperhatikan, ada 2 alur pikiran manusia atau yang biasa disebut dengan mindset. 1. Cara berpikir lama. 2. Cara berpikir baru. Kesepian manajer. Sebagai bagian konsep transformasi digital human resources, keterkaitan merupakan kondisi perilaku sifat positif sumber daya manusia terhadap pekerjaannya yang teridentifikasi sebagai suatu dedikasi, semangat, dan keasikan dalam bekerja. A. Peningkatan keterampilan manajer sebagai konsep transformasi digital. 1. Keterampilan inovasi. 2. Keterampilan leadership. 3. Keterampilan manajemen. 4. Fungsi aktivitas. Untuk menciptakan suasana yang lebih menyenangkan di dalam transformasi digital human resources, perlu adanya menciptakan konsep menyenangkan, menarik, serta tidak membosankan bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. 5. Lobby dan negosiasi. Interaksi on internet dapat diarahkan dan digunakan sebagai strategi pemasaran perusahaan untuk meningkatkan omset penjualan. Lobby dan negosiasi berperan sangat penting dalam interaksi on internet. Lobby adalah suatu aktivitas komunikasi untuk mempengaruhi seseorang tanpa disadari telah dipengaruhi. Pertama, menang-menang. Penjual dan pembeli sama-sama merasa diuntungkan dan puas atas apa yang diperolehnya. Penjual memperoleh omset penjualannya, pembeli memperoleh barang yang diinginkan. Kedua, menang kalah. Penjualan merasa senang
merasa menang apabila berhasil melakukan suatu penjualan dan pembeli. Bisa dikatakan kalah apabila tetap membeli barang tidak sesuai kebutuhan, biasanya dipicu oleh rasa kasihan. 6. Kerja bersama. Konsep bisnis transformasi digital menggunakan orang lain merupakan bentuk kerja bersama, bukan pribadi, karena manajer perlu menggunakan otak orang lain sebagai pendorong. Transformasi digital perlu adanya media, iklan online dan bersifat cepat, tepat dan sering ditampilkan. Sekian dan terima kasih.